Kecelakaan maut antara truk dan sepeda motor terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pengendara motor berinisial CA 24 tahun warga Jalan Kalimas Madya, Surabaya, kondisinya kritis setelah motornya menabrak truk yang dikemudikan supir AE. Pengendara motor melaju kencang dan menyalip kendaraan lain hingga keluar jalur untuk menghindari macet. Tak diduga dari arah berlawanan ada trailer melintas, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Sementara kasus ditangani Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, komunitas pengemudi ojek online atau ojol se-Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Selain menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, komunitas pengemudi ojol juga menggelar unjuk rasa di dua titik lainnya, yakni di kantor Gojek di wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di Cilandak, Jakarta Selatan. Unjuk rasa dikabarkan mulai digelar pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 5 sore. Ribuan pengemudi ojol dikabarkan turun dalam aksi ini. Mereka menuntut perlindungan hukum berupa undang-undang untuk mencegah perusahaan aplikasi bertindak sewenang-wenang terhadap para pengemudi yang berstatus mitra. Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan biaya potongan aplikasi sebesar 20% hingga 30%. Pemirsa, aksi unjuk rasa komunitas pengemudi ojek online tidak hanya berlangsung di Jakarta. Di Yogyakarta, aksi mogok dan mematikan layanan aplikasi pesanan juga dilakukan para pengemudi ojek online. Aksi unjuk rasa pengemudi ojek online digelar serentak di seluruh Indonesia termasuk juga di kota Yogyakarta. Para pengemudi ojol dari lintas aplikasi menggelar aksinya di kawasan kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kompleks Kepatihan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Para pengemudi ojek online ini mematikan layanan aplikasi pesanan pada hari ini. Dampaknya, sejumlah warga juga wisatawan di Yogyakarta sejak pagi tidak dapat memesan layanan ojek online melalui aplikasi. Mereka kesulitan untuk memesan makanan dan layanan antar jemput. Warga yang biasanya membutuhkan gitu loh, Mas. Apa buat aktivitas jadi udah terbatas kurang ini kendaraan. Kan kalau Gojek cepet gitu ya berangkat nganter anak sekolah gitu. Cepat lah. Kalau praktis juga kan. Oke. Ojol itu emang membantu sebenarnya. Apalagi untuk kebutuhan yang mendadak begitu kita bisa instan untuk memesan atau apa. Para pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa serentak di sejumlah kota di Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi menuntut bisnis yang berkeadilan antara pihak perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek online sebagai mitra. Pemirsa, berbagai peristiwa dari penjuru tanah air telah menjadi sorotan masyarakat di berbagai daerah. Sebagian di antaranya kami rangkum untuk Anda dalam rangkuman berikut ini. Seorang pria babak belur dihakimi massa usai aksinya untuk membobol kendaraan bermotor terpergok oleh warga Jalan Balai Rakyat Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berusaha amankan pelaku dari amukan warga. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti 1 unit kendaraan bermotor jenis Matic hasil curian beserta kunci letter T. Pelaku beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. FR, pelaku pembunuhan seorang ustadz yang digorok di depan rumahnya, berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Tegal di jalanan Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal saat hendak melarikan diri ke Kabupaten Batang. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan sebilah pisau. Pelaku menghabisi nyawa mantan bosnya dengan alasan karena mendapatkan bisikan goib. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
Dua orang laki-laki WNA asal Iran yang melakukan aksi penipuan dengan modus tukar uang di sejumlah wilayah Yogyakarta ditangkap Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta. Keduanya ditangkap dalam persembunyiannya di salah satu hotel di Kabupaten Sleman. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku melakukan aksi penipuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di Indonesia. Kedua pelaku dijerat pasal pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akan memberlakukan kembali aplikasi Satu Sehat pada penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Hal ini dilakukan menyusul penetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Aturan ini akan mulai berlaku dan dilaksanakan pada esok hari sebagai upaya mencegah dan menangani penularan penyakit di Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, pemilihan kepala daerah di Jawa Timur akan menjadi panggung pertarungan antara 3 Srikandi, yaitu mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa Lulu Nur Hamidah. Lantas siapakah yang akan menjadi pemenang untuk merebut hati rakyat Jawa Timur? Risma sebagai mantan wali kota Surabaya 2 periode tentunya tak bisa dianggap remeh. Dalam sejumlah survei, nama Risma juga sempat disandingkan melawan Khofifah. Sementara Luluk Nur Hamidah merupakan ketua DPP PKB yang merupakan anggota DPR RI. Luluk diusung oleh partai politik yang memiliki akar rumput atau grassroots kuat di Jawa Timur. Lantas, bagaimana peta kekuatan ketiga Srikandi di Pilkada Jawa Timur? Siapa yang melejit di provinsi yang juga dikenal dengan nama Bumi Majapahit? Sementara pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Saiku dan Ilham Habibie berkonvoi menuju KPU Jawa Barat diiringi oleh para pendukung dan simpatisan. Pasangan Bacagub dan Bacawagub Ahmad Saiku dan Ilham Habibie Kamis siang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat. Dengan menaiki mobil VW, iring-iringan Saiku dan Ilham Habibie yang disingkat ASI berkonvoi, diiringi simpatisan dari partai pengusung, yakni PKS, Nasdem, dan P3. Duet Ahmad Saiku dan Ilham Habibie mengklaim akan melanjutkan kerja gubernur sebelumnya, serta meningkatkan IPTEK dan IMTAK di Jawa Barat, termasuk meningkatkan lapangan pekerjaan, UMKM, serta kualitas pendidikan dan kesehatan di Jawa Barat. Ini yang kita siap untuk melanjutkan sukses-sukses yang pernah dilakukan oleh gubernur yang terdahulu, dan kita sempurnakan kesuksesan itu dengan memadukan antara IMTAK dan IPTEK. Alhamdulillah, pasangan saya juga ini
betul-betul memahami iptek sehingga siap untuk memajukan Jawa Barat ke depan. Dalam rangka penyerahan dokumen pendaftaran sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 yang akan datang. Saya dan Kang Ilham Habibie tentu mengucapkan terima kasih. Syaihu ini Ilham Habibie, jadi orang sering menganggapnya asih gitu. Jadi ini mungkin tadi kalau kita dengarkan himne dari KPUD ingin merealisasikan himne KPUD ini siling asah, siling asih dan siling asuh. Tentu ini bukan menjadi tugas yang ringan, tapi tugas berat. Tapi insya Allah ketika tadi kita saling mendukung, saling mendorong, saling bersinergi dan berkolaborasi, sesuatu yang berat ini insya Allah akan bisa menjadi ringan. Pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie merupakan pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan telah mendaftar untuk mengikuti kontestasi Pilgub Jabar 2024. Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Buruh, dan Gelora. Pemirsa, dari wilayah lainnya, komika Marcel Widianto menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai wali kota Tangsel. Sementara di Banjar, Jawa Barat, penyanyi dangdut Alam Alatas atau Alam Mbah Dukun maju sebagai calon wakil wali kota Banjar dari jalur perseorangan. Menyusul mundurnya Ahmad Riza Patria, komika Marcel Widianto ikut menyatakan mundur dari Pilkada Tangsel 2024 sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Pasangan Benyamin Daphni dan juga Marcel kemudian mengalihkan dukungan kepada pasangan Benyamin Daphni, Pilar Saga Ihsan. Dalam kesempatan ini, Marcel mengungkapkan alasannya mundur dikarenakan pasangannya Ahmad Riza Patria mendapatkan tugas khusus di internal Partai Gerindra. Bang Ariza mendapatkan tugas khusus dari partai yang dimana itu sudah kami obrolkan secara pribadi dan itu menegaskan kami bahwa kami akan mendukung penuh Pak Benyamin dan juga Mas Pilar dan juga Pak Andasoni dan juga Mbak Dimyati di Tangerang Selatan dan juga di Gubernur Banten. Kini Pilkada Tangsel menyisakan dua pasangan calon, yakni Benyamin Daphni Pilar dan pasangan Rohama Ben Sinta. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, ribuan orang mengantar pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, Haris Bobihu, mendaftarkan diri ke KPUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Pendaftaran ini juga meriah karena diiringi dengan kesenian tradisional, mulai dari tarian, barongsai, hingga reog Ponorogo. yang hari ini telah menerima kami, pasangan Wido Adianto Haris Bobihu. Tri Adianto Cahyono dan Haris Bobihu diusung oleh koalisi gemuk dari 12 partai parlemen dan non-parlemen. Masih di Jawa Barat, penyanyi dangdut Alam Alatas atau yang dikenal sebagai Alam Mbah Dukun bersama pasangannya Ahmad Dimyati mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan. Kedatangan pasangan ini disambut oleh tari jaipong dan dikalungi bunga. Pasangan calon jalur perseorangan ini kemudian menyerahkan berkas dan dokumen persyaratan administrasi. Pada hari ini, Alam dan Dimyati optimis bisa meraih suara tinggi pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Pemirsa, beralih ke berita lainnya, puluhan petugas gabungan TNI Polri, BPBD, Damkar, dan Satpol PP mengalami keracunan massal setelah acara gladi bersih persiapan pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo di Tasikmalaya, Jawa Barat. Para petugas keracunan setelah mengkonsumsi hidangan nasi kuning. Puluhan petugas gabungan pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo ini terpaksa dirawat di sebuah puskesmas di Bendungan Lewi Keris, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu kemarin.
Mereka diduga keracunan usai menyantap makanan yang diberikan oleh panitia. Sejumlah personel mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan juga pusing secara bersamaan. Salah satu korban menuturkan, usai sarapan dirinya merasakan mual dan juga muntah. Kemudian diikuti sejumlah rekannya yang mengalami gejala yang sama. Jadi pas Bapak kena, ya teman-teman lain kena juga Pak? Berbarengan? Oh, kalau Bapak awalnya mual apa pusing Pak? Enggak mual, enggak pusing, langsung muntah. Langsung muntah? Sudah muntah, hati sakit. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Kepala Puskesmas Manonjaya, Mia Sofia menjelaskan, sebanyak 54 orang sempat dirawat di puskesmas. Sementara itu, 7 orang dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya memburuk. Gejalanya tuh mual, terus mules, katanya gitu mules, pusingnya agak berlebihan dari biasa. Itu kebanyakan yang dirujuk itu emang punya penyakit bawaan kah atau gimana? Ada yang punya penyakit bawaan, dia penderita hipertensi. Ada yang asma juga. Oh gitu. Ada yang kan rentan sakit yang orang beda-beda ya. Ada yang mulesnya mungkin rasanya beda. Kebetulan kuman yang kemakannya banyak meren. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kodim 0612 dan juga Polres Tasikmalaya Kota mengenai peristiwa tersebut. Penyebab pasti keracunan masih diselidiki aparat berwenang. Oknum PNS pelaku KDRT resmi menjadi tersangka. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, sebuah mobil menabrak 2 sepeda motor di Jalan Raya Bangkalan, Madura, Jawa Timur. 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Sebuah minibus menabrak 2 sepeda motor sekaligus terekam CCTV motor milik warga setempat. Dalam rekaman CCTV, minibus terlihat menghantam sepeda motor hingga pengendara terpental ke tengah jalan raya. Bahkan salah satu kendaraan korban masuk ke selokan pinggir jalan. Kejadian berawal saat minibus melaju kencang dari arah timur menuju ke barat Kabupaten Bangkalan. Sesampai di Jalan Tanah Merah Bangkalan, sebuah sepeda motor di depannya tiba-tiba menyeberang ke kanan jalan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat kecelakaan beruntun ini, salah satu pengendara sepeda motor meninggal dunia, sementara korban lainnya mengalami luka-luka. Yaitu kendaraan Toyota Innova dikemudikan saudara P berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di tempat kejadian, bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mega yang dikendarai saudara B yang sama-sama berjalan dari timur ke barat. Selanjutnya dia membelok ke kanan dengan secara tiba-tiba. Dan saat itu juga kendaraan Toyota Innova berusaha menghindar ke kanan sehingga berjalan ke Jalan Raya Utara dan bertabrakan lagi dengan sepeda motor Honda PCX yang dikendarai saudara A berboncengan dengan saudara B yang berjalan dari arah barat ke timur. Untuk korban ada berapa? Untuk korban 1 meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas langsung diamankan polisi ke kantor Laka Lantas Polres Bangkalan. Dari berita lainnya pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi angkat bicara terkait makam palsu di Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. MUI menilai perbuatan ini melenceng dari syariat Islam dan akan membimbing pelaku membuat makam palsu tersebut ataupun ke jalan yang benar. Pembongkaran makam keramat yang katanya ini untuk penjahat. Pembongkaran makam palsu yang dilakukan oleh warga dan ulama di Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membuat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi mengambil sikap.
Menurutnya, pembuatan makam palsu yang akan dijadikan praktek pesugihan yang dilakukan pria inisial J asal Ciamis, Banten ini sangat mencoreng agama Islam dan tidak ada dalam syariat Islam. Jawabkan, tidak ada orang jago di sini. Sementara pelaku J meyakinkan bahwa dirinya tidak menyebutkan itu pemakaman. Hanya petilasan yang harus didoakan sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur. Di antaranya Eyang Prabu Siliwangi dan Nyai Sekar Arum. J menyangkal jika dirinya mengajak orang tua untuk melakukan persembahan atau ritual di pemakaman tersebut karena keyakinan setiap orang berbeda. Sementara dirinya meyakini bahwa area makam palsu itu sebagai tempat leluhur yang harus dihormati sebagai bentuk penghormatan sejarah. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi menyayangkan perbuatan yang dilakukan J, warga Ciamis, Banten ini di wilayah Kabupaten Sukabumi. Bahwa terkait makam palsu atau makam bohong, saya kira itu perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Hingga saat ini polisi sudah memulangkan J ke daerah tersebut karena tidak ada laporan warga maupun pengikut yang merasa dirugikan. Sementara makam dan padepokannya hingga saat ini sudah rata dengan tanah dan difungsikan kembali menjadi hutan produksi oleh pemiliknya. Pemirsa, pegawai negeri sipil ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kasus kekerasan terhadap istri ini terekam kamera CCTV dan mirisnya pelaku penganiaya korban di depan anaknya. Inilah video viral kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam video tersebut, korban M ditendang, dipukul lengannya hingga dilempar gelas plastik oleh oknum pegawai Ditjen Pajak berinisial F. Mirisnya, aksi kekerasan tersebut dilakukan di depan anaknya sendiri. Diketahui kekerasan yang dialami M sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Korban M telah melaporkan kasus KDRT ini pada Januari 2024 ke Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian pada Maret 2024, M kembali melaporkan kasus kekerasan ini ke Polda Metro Jaya. Namun kasus ini kembali dilimpahkan kembali ke Polres Bekasi Kota setelah dialihkan visum fisik maupun psikologis. Polisi sudah memeriksa pelaku F dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita sudah ke tahap penetapan tersangka. Dan mungkin hari ini tadi rekan-rekan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Untuk hal-hal yang lain yang dilakukan oleh penyidik yaitu salah satunya melakukan pemeriksaan ahli psikiatrikum. Jadi kita sudah mendapat keterangan visum psikiatrikum dari korban dan dari Rumah Sakit Polri ya rekan-rekan, dan inilah menjadi dasar kita untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini polisi sudah mengamankan barang bukti berupa video rekaman CCTV. Dugaan sementara kasus KDRT ini dipicu masalah ekonomi. Pemirsa, pengendara sepeda motor melakukan aksi pelecehan terhadap petugas perempuan saat mengisi bahan bakar di Cianjur, Jawa Barat. Aksi pelaku ini terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik aksi pelecehan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor saat mengisi bahan bakar di salah satu Pertashop. Dalam rekaman kamera pengawas, nampak pria berjaket hitam ini mendekati petugas perempuan yang sedang mengisi bahan bakar sepeda motornya. Tak berselang lama, pria ini nampak menyentuh bagian bokong petugas Pertashop. Bahkan saat melakukan aksi tidak senonohnya, pelaku sambil tersenyum dan tanpa rasa bersalah. Korban hanya bisa terdiam karena di lokasi dalam keadaan sepi. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur.
Berbekal kamera pengawas sebagai bukti, korban pun langsung melaporkan ke pihak kepolisian Resor Cianjur. Tak butuh waktu lama, unit PPA Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap identitas pelaku dan langsung membekuk pria yang diketahui bernama Usep Mulyadi. Tim dari Satreskrim berhasil mengamankan terduga pelaku. Itu motifnya sendiri seperti apa? Hasil pemeriksaan sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional dan spontan. Dia memegang daripada korban. Dari hasil pemeriksaan ada saling kenal atau tidak kenal? Dari hasil pemeriksaan tidak saling mengenal. Memang hanya tujuannya untuk membeli bensin di batas tersebut karena situasional dan spontan pelaku melakukan perbuatannya. Kini pelaku dijerat pasal pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, ada budaya unik yang dilakukan oleh masyarakat Lampung, yaitu nyeruit, yang merupakan salah satu budaya kearifan lokal masyarakat Lampung. Yaitu makan bersama dengan menu sambal delan atau terasi dengan aneka ikan dan lalapan, yang sudah turun-temurun dilakukan warga Lampung sejak dulu. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Azariat berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Sebanyak 2.200 orang peserta makan bersama atau nyeruit dengan lesehan. Nyeruit bareng yang digelar di PKK Agropark Lampung dalam rangka memperingati Hari Nyeruit Nasional atau HNN yang setiap tahunnya digelar setiap tanggal 16 Juli. Nyeruit sendiri merupakan salah satu budaya kearifan lokal masyarakat Lampung, yakni makan bersama dengan menu sambal delan atau terasi dengan aneka ikan dan juga lalapan yang sudah turun-temurun dilakukan warga Lampung sejak dulu. Pada Festival Nyeruit Lampung 2024, pejabat Gubernur Lampung Samsudin memberikan penghargaan kepada Elinawati, sang pegagas sambal seruit Lampung menjadi Duta Nyeruit Nasional. Festival Nyeruit Lampung 2024 menurut Elinawati juga dijadikan sebagai momen untuk mempromosikan budaya kearifan lokal khas makanan Lampung menjadi ikon dan juga dikenal hingga mancanegara. Selain makan bersama, dalam festival ini juga digelar dengan berbagai lomba. Salah satunya membuat sambal delan atau terasi yang diikuti perwakilan instansi pemerintah maupun swasta dari 15 kabupaten kota di Lampung.